perhatian kita hari ini untuk Tuhan, karena Dia hadir tengah-tengah kita. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita mulai pada kita dengan ucap syukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kitab Mazmur berkata adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan, adalah baik untuk memuji Tuhan. Saya ajak saudaraku kita untuk belajar sama-sama dari waktu ke waktu. Kita memuji Tuhan, kita menaikkan mazmur kita. Ya, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus saudara katakan terima kasih Tuhan, katakan haleluya. Tapi kita mau belajar untuk kita bersyukur, untuk kita memuji Tuhan. Ya, dari hati kita mengingat segala kebaikan Tuhan seperti Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Haleluya, haleluya. Mari kita buka tangan kita sama-sama, kita ucap syukur. Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini, selama ini Tuhan baik. Mari kita akui kebaikannya, kita puji kemurahannya. Haleluya. Kita buka tangan kita angkat suara kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Bibir lidah kami memuliakan-Mu, memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, penuh kasih sayang, penuh kemurahan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Praise you Lord, praise you Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, saat yang indah, kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan, biar kami boleh dapatkan hari ini sekali lagi perjumpaan kami dengan Engkau. Perjumpaan kami dengan hadirat-Mu, perjumpaan kami dengan pribadi-Mu, perjumpaan kami dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Dan biar hari ini kami bukan hanya melewatkan satu rutinitas, tapi kami tahu setiap kali kami datang kepada-Mu, ada sesuatu yang indah yang kami dapatkan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, bawa hati kami, celikkan hati kami, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat kemuliaan Kristus, sehingga boleh mengalir aliran-aliran air hidup, yang adalah penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yang layak disembah, dimuliakan, dipuji. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
buat pengorbananmu maha mulia dan terindah kau Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah kekuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Saya undang untuk jemaat semua bangkit berdiri karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah kau Yesus. Kami mengangkat pujian kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah hanya kepadamu Yesus. Kami angkat pujian syukur karena salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang maha mulia, Kau yang maha besar. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab tiada Allah lain selain Kau Yesus. Kau korbankan hidup-Mu Tuhan, Kau curahkan darah-Mu Yesus. Kau tebus dosa kami, Kau yang memberikan kami keselamatan Tuhan, keselamatan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Sang yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Sekali lagi, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami, menyucikan dan menebus hidupku.
namamu Yesus. Kau yang kami hormati di tempat ini ya Tuhan. Dan Kau yang kami kasihi, Allah yang besar. Dan kami mau memuji kebesaran-Mu lebih lagi. Katakan amin. Boleh tengok kiri dan kananmu. Katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Anugerahnya selalu baru. Mari sama-sama kita nyanyikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Boleh sama-sama sorakan haleluya. Come on singers, sing it up. Woo. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah. Gila Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Allah telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Sebab Allah kita maha besar, maha mulia, maha dahsyat. Katakan amin. Yes. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan
maha dahsyat, sebab itu kita mau menceritakan kemuliaan-Nya ke segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Kami mau terus bersaksi atas kemuliaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari sama-sama kita berdua tangan di atas kepala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar, Dia yang layak dipuji, sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat. Tuhan kita dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. God is great. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. 1 Tawarik 29, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh kami percaya Allah yang dahsyat, Allah yang besar ada di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Kami mengagungkan Kau ya Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yes Lord. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di
di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Boleh saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Nyanyikan ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Singilah Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Hosana hanya kepada Allah Juru Selamat kami, God who save us. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Oh Yesus, ini pujian kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bernyanyi, kami ucapkan syukur, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak Yesus. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan, hanya ada satu nama yang menebus dosa kami. Tiada yang lain selain Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar Yesus, anugerah-Mu berlimpah Tuhan, anugerah-Mu selalu baru Tuhan, tiada kesudahan, selalu berlimpah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan. Hosana bagi Sang Raja. Suatu hari nanti, Hosana, kita akan semua memuji anak domba Allah di tahta Allah, muka dengan muka. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Amin Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana,
Hosana Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya Tuhan. haleluya, Terpujilah Engkau Tuhan. haleluya, Hosana, Hosana. haleluya. Bapa di surga, biar saat yang indah ini kami boleh menerima firman-Mu yang buat kami boleh melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan salib Kristus yang membawa keselamatan buat kami. Sehingga kami boleh, Tuhan, dari hati kami boleh berteriak, Hosana, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, jelikkan mata kami terus, bawa kami terus ke dalam terang yang ajaib, yang boleh melihat keselamatan makin hari makin nyata di dalam hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta berkat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus di dalam firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan, saya ajak kita membuka bersama di dalam kitab 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31. Oke, sudah siapkan, nanti kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai 31. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara satu firman Tuhan ya, sharing firman Tuhan dengan saya beri judul Hikmat Allah dalam Keselamatan. Saudara-saudara, kita kalau bicara tentang keselamatan, kita sudah sering bicara, kita selalu bicara tentang kasih Allah, dan itu adalah kasih Allah. Keselamatan adalah kasih Allah, atau lebih tepat, kasih karunia daripada Allah. Tapi hari ini saya ingin saudara, supaya kita lebih mengerti lagi apa artinya keselamatan itu kasih karunia. Saya ingin kita bisa melihat bahwa keselamatan adalah hikmat daripada Allah. Allah mengerjakan keselamatan itu, Allah memberikan keselamatan itu di dalam hikmatnya, saudaraku, yang luar biasa, yang jauh melampaui akal pikiran kita secara manusia. Oke, kita baca sama-sama surat 1 Korintus pasal 1, lihat Alkitab saudara semua. Oke, siapkan Alkitab saudara, kita baca bersama-sama mulai 18 sampai 31. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan mulai untuk baca, kita untuk pelajari ayat firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya, saya ingin sampaikan dulu kepada saudara semua. Ada satu hal yang saudara-saudara kita perlu lakukan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan itu dengan benar, ya toh, dengan baik, dan kita benar-benar diberkati. Cara yang pertama, saudara-saudara, kita harus baca firman itu, kita harus lihat ayat demi ayat, oke? Dan biasanya terjadi adalah kita lalu lihat satu ayat, lalu kita terkesan dengan ayat itu, lalu saudara-saudara kita mulai renungkan, kita pikirkan, lalu kita mulai dapatkan, oh artinya kira-kira begini. Oke, lalu kita berkata, wah ini sesuatu yang luar biasa. Tidak salah dengan itu, tapi bisa salah. Oke, nggak salah, tapi bisa salah. Sebab apa, saudaraku? Seringkali kalau kita mengambil satu ayat saja, maka kita tidak benar-benar mengerti maksud daripada ayat itu, kalau kita tidak membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yang saya sering beristilah yaitu kita harus membaca teks di dalam konteks. Ya, saudaraku, waktu teks dibaca di luar konteks, maknanya bisa berbeda, maknanya bisa berubah dan kita bisa salah. Oke, jadi kita perlu baca di dalam konteks. Nah, karena itu, saudaraku, setiap ayat dari ayat 18 sampai 31 nanti kita akan baca di dalam konteks supaya kita mengerti. Tapi ada satu lagi, saudaraku, yang lebih high level lagi, saudaraku, yaitu kita bukan hanya membaca dalam konteks, tapi kita mulai bertanya, satu pertanyaan, mengapa kok ayat ini sampai ada? Kenapa ayat ini sampai ditulis? Nah, ini khususnya, saudaraku, berlaku buat surat-surat kerasulan, oke? Baik dari Rasul Paulus, dari surat Roma sampai surat 1-2 Timotius, oke? Titus, Filemon, oke? Ataupun surat dari Petrus, 1 dan 2 Petrus, kemudian surat 1, 2, 3 Yohanes, dan termasuk surat Ibrani. Surat-surat itu semua, saudaraku, ditulis, begini, perhatikan. Itu surat ditulis kepada jemaat tertentu, kepada orang tertentu, kepada gereja tertentu. Dan itu ditulis oleh rasul-rasul, oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Petrus, bukan dalam keadaan seperti ini, dengar. Bukan seperti mereka lagi berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, tulis ini, tulis. No. Ya. Mereka rasul-rasul itu menulis, saudaraku, kepada gereja-gereja Tuhan, ya, Paulus kepada jemaat di Efesus, Galatia, Kolose, Korintus. Dia menulis karena dia sedang membahas satu isu yang terjadi di gereja tersebut. Ya. Nah, demikian juga dengan apa yang kita baca tadi. Apa yang terjadi sehingga Paulus harus menulis, saudaraku, ayat 18 sampai ayat 31 tadi. Saudara bisa baca di ayat 10 sampai 17. Apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi namanya perpecahan di gereja di Korintus. Perpecahannya ada apa, saudaraku? Kalau saudara baca ayat 11 dan 12 di Alkitab saudara, oke? Maka jemaat di Korintus itu mereka, saudaraku, masing-masing punya pengkhotbah favorit. Ya, kalau kita dalam istilah kontemporer. Ada bilang, aku ini golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku ini golongan Kefas atau Petrus, dan satu lagi bilang, aku golongan Kristus. Nah, berarti lebih tinggi daripada semua. Oke? Jadi mereka masing-masing, saudaraku, menonjolkan apa yang mereka kagumi, ya, dan disitulah terjadi perpecahan. Dan di situ Paulus berkata begini ya. Kalau kamu semua adalah orang Kristen, kamu semua percaya kepada Kristus, kasih tahu Kristus hanya satu, Kristus tidak terbagi-bagi. Jadi harusnya kamu itu tidak memisah-misahkan diri berdasarkan manusia. Karena kamu diselamatkan bukan oleh Paulus, kamu diselamatkan bukan oleh Petrus, kamu diselamatkan bukan oleh Apolos, kamu diselamatkan oleh Kristus, satu saja. Jadi, tidak ada gunanya kamu berdebat, saya kelompok ini, nggak ada gunanya. Jangan sampai terjadi pemisahan di dalam gereja hanya karena kamu punya favorit satu dan yang lain. Dan Paulus berkata, kalau kamu bicara tentang pemisahan, pemisahan, cuma ada satu pemisahan. Yaitu bukan pemisahan kamu golongan apa. Dan saudaraku, kalau kita bicara tentang pemisahan division ya, di dalam dunia ini, dalam masyarakat, masyarakat itu bisa dipisahkan, saudaraku ya, berdasarkan keadaan ekonomi, kaya, miskin. Berdasarkan pendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak berpendidikan. Berdasarkan dengan sosial status, saudaraku ya, ini karyawan, ini
businessman, ini manajer, ini direktur. Banyak yang lain yang bisa membuat pemisahan, saudaraku. Tetapi buat Paulus hanya ada satu pemisahan yang perlu kita perhatikan, hanya satu. Yaitu pemisahan apa? Kita baca 18 sekali lagi. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, buat Paulus hanya ada satu pemisahan, yaitu pemisahan antara mereka yang binasa dan mereka yang diselamatkan. Cuman ini, saudaraku, yang lain-lain itu enggak penting. Kaya, miskin, saudaraku pendidikan tinggi, rendah, itu semua enggak penting. Sebab satu kali itu akan berakhir. Tetapi yang kekal ini satu ini. Satu kali saudaraku, orang itu akan dipisahkan cuma dua golongan. Yaitu mereka yang selamat dan mereka yang binasa. Dan apa yang memisahkan antara mereka yang selamat dan binasa adalah salib Kristus. Salib Kristus yang memisahkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Itu sebabnya kalau saudara datang di ibadah Good Friday, dua minggu yang lalu, saya sampaikan di sana, saudaraku, kalau kita ingat peristiwa penyaliban, di mana Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, saudara semua tahu kan itu, ya? Kenapa, saudaraku, Tuhan Yesus kok disalib, Tuhan Yesus kok ditaruh di tengah? Mereka semua tiga orang semua terhukum, tapi kenapa Tuhan Yesus di tengah? Saya percaya itu adalah, saudaraku, rencana daripada Allah. Dan saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Pilatus yang menyuruh eksekusi penyaliban itu. Tetapi saudaraku, di dalam penyaliban itu, salib Tuhan Yesus di tengah, sebab apa? Sebab saudara tahu pada akhir daripada peristiwa penyaliban itu, salah satu dari penjahat itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara ingat ya? Dan akhirnya dia selamat, yang sebelah satunya lagi binasa, karena tidak mau percaya bahkan menghina Tuhan. Jadi salib Tuhan Yesus memisahkan antara yang selamat dan tidak selamat. Dan itu yang Paulus katakan di sini. Saudaraku, pemberitaan tentang salib itu yang membuat perbedaan antara yang selamat dan tidak selamat. Dan saya ingin saudaraku, saudara sungguh-sungguh serius merenungkan. Sudahkah saudara diselamatkan? Sudahkah saudara menerima dan percaya kepada pemberitaan tentang salib Kristus? Nah, saudara, apa yang membedakan antara mereka yang binasa dengan mereka yang diselamatkan terhadap salib Kristus? Adalah respon mereka terhadap pemberitaan tentang salib itu. Mereka yang binasa, responnya adalah menganggap itu sebagai kebodohan. Pemberitaan salib adalah kebodohan. Sedangkan mereka yang diselamatkan, mereka menerima salib itu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya ingin saudara mengerti sungguh-sungguh, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Yang menjadi perbedaan itu bukan mereka itu percaya nggak ada yang namanya Yesus tersalib. Itu buat mereka nggak ada problem. Ya, orang yang nggak percaya, saudaraku, mereka tidak percaya kepada salib Kristus, mereka bukan tidak percaya bahwa ada orang namanya Yesus yang tersalib, saudaraku, pada tahun kurang lebih 33 Masehi, 33 AD. Mereka, kita dengar peristiwa itu, ya kita dengar ada namanya Yesus tersalib di Golgota. Jadi mereka tidak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah pemberitaan tentang salib itu, artinya adalah makna daripada salib itu. Sebab apa? Yang diberitakan bukan ada Yesus yang mati saja, tetapi untuk apa dia mati? Dia mati menanggung dosa manusia, dan supaya manusia yang percaya kepada dia yang tersalib, Yesus yang tersalib, boleh diselamatkan. Itu yang dianggap sebagai kebodohan. Sudah ngerti ya? Jadi makna salib itu yang dianggap kebodohan. Bukan peristiwa penyalibannya itu sendiri. Apa poin yang saya ingin sampaikan? Perhatikan. Mereka yang percaya maupun mereka yang tidak percaya, mereka yang diselamatkan maupun mereka yang binasa, dua-dua sama-sama percaya fakta tentang penyaliban. Bedanya adalah apa yang mereka percayai dari
makna penyaliban itu. Karena itu saudara, saya selalu sampaikan beberapa kali di dalam khotbah saya. Kalau ada orang berkata kita harus hidup dengan fakta, itu memang benar tapi tidak 100% benar. Sebab kita bukan hidup dengan fakta, kita hidup dengan cara pandang kita terhadap fakta itu. Karena ada orang banyak melihat fakta yang sama, mereka bisa memberikan respon yang berbeda. Demikian juga saudaraku. Orang-orang di Korintus, ya masyarakat di kota Korintus, mereka mendengar berita Injil yang sama, mereka mendengar berita tentang salib yang sama, yaitu Kristus yang tersalib untuk dosa manusia, dan supaya mereka percaya akan Kristus yang mati tersalib itu mereka akan mendapatkan keselamatan. Dan dosa mereka diampuni. Mereka dengar berita yang sama, mereka lihat yang sama, tetapi respon mereka berbeda. Yang satu anggap itu kebodohan, enggak masuk akal, enggak cocok dengan pikiranku. Yang satu berkata, wow, luar biasa, aku mau terima, aku mau percaya itu. Jadi di situ saudaraku perbedaannya. Nah, kemudian saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan di dalam ayat 19. Dia berkata begini, saudara lihat ya. Karena ada tertulis. Nah, saudaraku kalau sudah ada kata tertulis ini, Paulus berkata begini. Apa yang aku ngomong sekarang ini, bukan sesuatu yang terjadi baru hari ini, tetapi adalah sesuatu yang Allah sudah rencanakan ratusan tahun sebelumnya. Dan saudaraku, kalimat ini, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini saudaraku, Paulus mengutip dari kitab Yesaya, pasal 29 ayat 14. Dia mengutip perjanjian lama, yang ditulis saudaraku kurang lebih 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dengan demikian Paulus berkata bahwa apa yang terjadi hari ini adalah penggenapan dari apa yang Allah sudah rencanakan ratusan tahun sebelumnya. Our God is sovereign, Allah kita berdaulat, dia menguasai waktu. Karena itu saudaraku, saya senang dengan satu istilah yang diberikan oleh satu orang. Dia kata history, saudara tahu history ya, history itu sejarah. History is his story. Artinya apa? Itu adalah kisah daripada Allah. Allah yang menulis sejarah itu. Nah, kalau saudara baca kalimatnya ini, dikatakan aku membinasakan, bahasa Inggrisnya I will destroy the wisdom. Ya. Membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Jadi, saudaraku ya, atau boleh aja disebutkan kepandaian orang-orang pandai. Saya mau tanya, berapa di sini orang pandai? Enggak ada, orang bodoh semua di sini ya. Oke, right. Oke. Saudara merasa pandai ya. Nilaimu di University Harley Davidson terus, oke ya? HD ya, oke. High distinction, oke. Saudara merasa saudara pandai. Saudara dengar ini. Ingat, Allah akan menghancurkan kepandaianmu. Waduh, gimana ini? Dengar dulu saudara, kita mesti mengerti apa yang dimaksud kalimat ini, apa. Oke, saya ingin mulai dulu dengan ini saudara. Bahwa kalau kita bicara tentang Allah, nomor satu kita mesti tahu, Allah kita bukan Allah yang anti kepandaian. Allah kita bukan anti hikmat. Sebab apa? Sebab dia justru sumber kepandaian, dia itu sumber hikmat. Orang pandai itu Tuhan yang kasih. Bagaimana Tuhan bisa memberi kepandaian kalau dia anti dengan kepandaian? Coba kita baca, saudara baca kalimat ini. Di dalam kitab Daniel, pasal yang pertama, saudara tahu kisah daripada Daniel yang hidup di istana Babel, dia diambil, saudaraku, dia jadi tawanan dari negerinya, saudaraku, dari negeri di dekat Yerusalem situ, atau dia mungkin tinggal di Yerusalem itu dibawa ke Babel. Ya, dengan 3 temannya anak SMA, saudara tahu kan ya, Sadrah, Mesa, Abednego kan, SMA, oke ya. Jadi saudaraku dibawa ke Babel, lalu 4 orang ini dididik, ditraining saudaraku di istana Babel untuk jadi penasehat Raja Babel namanya Nebukadnezar. Ya, dan mereka ditraining, diajarin saudaraku bahasa Babel, literatur Babel, kultur Babel, semua hikmat saudaraku Babel, semua diajarin saudaraku, cara berpikir saudaraku, mereka semua diajar. Untuk mereka satu kali bisa jadi the king's advisor. Kalau saudara baca saudaraku di dalam kisah itu, ya ada satu ayat terkenal sekali dikatakan begini, dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ada yang ingat kalimat itu ya? Jadi saudaraku dia tidak mau menajiskan dirinya. Oke, dan saudaraku singkat cerita,
setelah sekian lama di training, saudaraku, akhirnya lihat ini kalimat ini. Kepada keempat orang muda itu, lihat ya, 4 orang muda itu, jadi Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Ayo baca sama-sama. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Tuh, ternyata Tuhan kasih. Berarti Tuhan tidak anti kepandaian, Tuhan tidak anti hikmat, saudara ya. Lalu, saudara, itu semua orang-orang di training itu dipanggil, lalu raja itu interview ya. Itu raja bercakap-cakap dengan di interview satu persatu. Dan saudaraku, ditulis apa? Tidak didapati yang setara dengan 3 orang ini. Daniel, ini nama Ibrani mereka ya, Hananya, Misael dan Asaryani. Yang kemudian diganti dengan nama Babel, saudaraku, Sadrak, Meshach, Abednego. Daniel sendiri namanya diganti Belshazzar. Oke? Mereka bilang tidak ada masalah. Luar boleh diganti, hati saudaraku tetap menyembah Tuhan. Nah, jadi mereka akhirnya bekerja, saudaraku, diangkat jadi advisor raja 4 orang ini. Nah, ayat 20 berarti kan, ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Kalau saudara punya NIV, ada kata wisdom. Di dalam hal yang membutuhkan hikmat, ya, yang ditanyakan raja, didapatinya mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang lain. 10 kali lebih pintar. Ini saudaraku, itu semua yang dipanggil itu orang pintar, betul ya? Ya, mungkin IQ-nya 130, mereka IQ-nya 1300. 10 kali lebih hebat. Dari mana ini, saudaraku? Dari mana ini? Dari sini. Allah yang kasih sama mereka. Berapa banyak saudara merasa tidak pintar? Tunggu, saya akan bikin altar call. Sebentar, saudara. Oke, ya. Nah, tapi ini saya ingin tunjukkan kepada saudara semua bahwa Allah itu tidak anti dengan kepandaian. Bahkan dia itu kasih kepandaian. Saudara baca di dalam Yakobus pasal 1 yang kelima. Nih ya, lihat ya. Ayo baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Itu akan diberikan kepadanya. Tuhan itu senang kasih hikmat. Saudara. Bahkan saudara ingat ada satu raja, itu namanya Salomo. Pada malam hari dia tiba-tiba ngimpi. Lalu Tuhan tanya sama dia, kamu minta apa? Dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini perlu satu, aku perlu hikmat untuk memimpin bangsa ini. Tuhan berkata, aku suka dengan permintaanmu. Ya, jadi saudara-saudara, kalau minta hikmat sama Tuhan, Tuhan senang dengan permintaan saudara. Oke, nah tunggu dulu. Nah kalau begitu, saudaraku, kenapa tadi dikatakan, aku akan menghancurkan hikmat orang-orang berhikmat? Saudara, hikmat apa yang Allah ingin beri kepada kita? Di dalam Amsal, pasal yang ke-9 ayat 10, ayo baca sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mau dapat hikmat daripada Tuhan, mulailah dengan takut akan Tuhan, hormati Tuhan, hormati firman Tuhan, hormati saudaraku perintah Tuhan, maka saudara akan mulai mengerti hikmat yang daripada Tuhan. Berarti apa saudaraku? Ada hikmat yang lain yang bukan berasal daripada Tuhan. Hikmat tidak berasal dari takut akan Tuhan, tapi hikmat yang berasal dari kesombongan dan kecongkakan terhadap Tuhan. Itu yang ditentang oleh Tuhan. Kesombongan manusia. Dan itu saudaraku Paulus tulis dalam Roma pasal 1, 21-22. Saudara lihat ya, baca sama-sama. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, tidak mengakui dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, ya baca. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Nah, padahal mereka itu bodoh. Ini saudaraku, hikmat yang berasal dari kesombongan manusia, keangkuhan manusia, ini yang tadi saudaraku Tuhan katakan, yang dikutip oleh Paulus, saudaraku yang disampaikan lewat Nabi Yesaya. Ini yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan menghancurkan?
Tunggu sebentar. Bagaimana Allah menghancurkan hikmat dari manusia? Tidak membuat mereka lalu jadi bodoh, saudaraku. 2 tambah 2 berapa? 22. Enggak, bukan itu, saudaraku. Tunggu sebentar lagi. Oke. Nah, setelah Paulus sudah mengutip ayat firman Tuhan ini, lalu dia nanya kalimat pertanyaan retorika. Mana itu orang berhikmat? Mana itu ahli Taurat? Mana itu pembantah dari dunia ini? Kata pembantah ini kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, pakai kata filosofer, yang sebenarnya saudaraku pendebat. Kenapa saudaraku Paulus sebutkan ini? Sebab 3 orang ini adalah 3 kelompok orang yang paling dihormati saudaraku di kota Korintus. Yang satu saudaraku adalah orang yang bisa berkata, hidup ini adalah. Wah, mereka seolah-olah mengerti tentang hidup ini, filsafat hidup mengerti. Yang kedua adalah ahli Taurat yang mengerti tentang agama. Dan yang ketiga adalah orang yang pandai berpidato, pandai berorasi, kata-katanya sangat fasih, enak didengar, saudaraku, meyakinkan. Dan mereka, saudaraku, adalah orang yang suka berdebat. Kenapa? Karena kalau mereka menang debat, mereka bisa menjadi dianggap orang berhikmat, mereka bisa naik ke posisi yang tinggi. Mereka bisa jadi anggota konsel, mereka bisa bekerja di pemerintahan. Itu mereka harus menang debat dulu. Ya, jadi nantang dulu. Di tengah kota itu ada seperti tempat, saudaraku ya. Oke, ayo ada satu orang berdiri, siapa menantang saya? Lalu mulai debat, saudaraku. Oke, yang menang, wah semua tepuk tangan, ini orang hebat. Ya. Oke, dan saudaraku keturunan mereka masih ada sampai hari ini dan ada beberapa di gereja juga, saudaraku ya. Orang yang suka berdebat. Jadi saudara-saudara ini, dan Paulus tanya, mana mereka semua? Artinya begini, hikmat orang-orang ini dihancurkan oleh Tuhan. Lalu Paulus lanjutkan, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ini caranya Allah menghancurkan mereka. Dengan membuat mereka itu jadi bodoh. Sekali lagi, saudara. Bagaimana Allah membuat orang-orang yang punya hikmat, tapi bukan berasal dari takut akan Tuhan, menjadi bodoh. Berarti kan? Mereka bodoh benar-benar di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Dengar baik-baik. Tidak membuat tiba-tiba mereka linglung, lalu kalau ditanya tidak ngerti apa-apa, pelongo, double L, lolok, tidak. Tapi sudah lihat ayat 21. Ya, dalam hikmat Allah, perhatikan dalam hikmat Allah. Ini saya sekarang kalimatnya saya tukar sedikit, saudaraku, supaya saudara lebih ngerti. Jadi dalam hikmat Allah, sesuai dengan hikmat Tuhan, dunia, baca sama-sama, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ini caranya Tuhan menghancurkan hikmat daripada dunia ini. Yaitu apa? Mereka tidak bisa mengenal Allah. Sebab mereka tidak takut akan Allah. Dan karena mereka tidak mengenal Allah, itu sebabnya mereka menolak apa? Salib Kristus dan memandang salib itu sebagai kebodohan. Ya, saudara dengar baik-baik. Saya tidak tahu, saudaraku, seberapa keselamatan itu berarti buat saudara. Kalau saya tanya pertanyaan ini, pasti saudara akan kesulitan menjawab. Oke, saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Kalau saudara ditawari 2, keselamatan hidup yang kekal atau uang 10 juta dolar. Siapa yang pilih keselamatan? Siapa yang pilih 10 juta dolar? Siapa yang bingung? Siapa yang berdoa, mengapa tidak dua-dua? Ya? Ya? Oke. Saudara, tes kecil, tapi saya ingin bertanya kepada saudara sungguh-sungguh. Saudara angkat tangan, benar loh. Saudara kehilangan 10 juta loh. Tetap milih keselamatan? Kalau saudara benar-benar lah ya. Berarti saudara tahu, itu lebih berharga dari seberapa banyak pun uang kita punya.
Tuhan Yesus berkata begini, apa gunanya seorang memiliki harta seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, nah, jadi saudara-saudara, perhatikan, pemberitaan tentang salib itu adalah keselamatan. Oke? Siapa yang butuh keselamatan? Siapa yang butuh keselamatan? Semua orang. Setuju? Semua orang, sebab semua orang berdosa. Nah sekarang saudaraku perhatikan. Gambarkan gambar gini ya. Ini saudaraku ada, ini zaman COVID. Oke, zaman COVID masih awal-awal saudaraku ya. Zaman COVID masih awal-awal, saudaraku, waduh orang kena sebentar aja udah mati. 2 hari mati, 3 hari mati, saudaraku. Waduh itu ngeri sekali beritanya, takut bener saudaraku. Ini saudaraku kita semua kena COVID. Lalu ada satu saudaraku dokter yang nemukan serum, bukan vaksin, serum yang bisa menyembuhkan. Oke, ini anggap aja cerita. Oke, ya. Lalu saudara semua ditawarin gratis. Lalu ada orang yang berkata, enggak, saya enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Apa itu? Obat. Ini obat apa? Obat tipu-tipu. Sementara yang lain yang terima itu minum apa itu sembuh. Yang nolak itu saudara bilang apa? Bilang apa? Apa? Stupid, bodoh. Betul? Dikasih yang bisa menyelamatkan hidup mereka, malah dia kebodohan, betul ya? Nah, itu persis saudaraku yang Paulus katakan di sini. Orang-orang yang merasa pintar, merasa hebat, yang merasa punya kemampuan berpikir, yang berkata, pikiranku hebat, mereka justru menolak yang paling berharga yang Allah berikan buat mereka. Dan itu sebabnya mereka jadi bodoh. Sekali lagi bukan bodoh matematika, bukan bodoh fisika, bukan bodoh accounting, bukan bodoh programming, tapi bodoh karena menolak keselamatan. Dan itu semua adalah hikmat Allah. Itu saudaraku ada dalam pikiran Allah. Sebab dia ingin mengajar kepada kita semua. Bahwa kalau orang mau diselamatkan, orang tidak akan diselamatkan dengan kemampuan mereka dari kekuatan mereka sendiri. Sebab kekuatan manusia akan hancur di hadapan Tuhan. Itu saudaraku, itulah yang tadi dikatakan. Allah menggenapi firman-Nya berkata, kebijaksanaan orang-orang yang berhikmat akan kulenyapkan. Mereka tidak bisa ngerti yang paling penting mereka harus ngerti. Mereka ngerti literatur, mereka ngerti karya seni, mereka ngerti teknik, mereka ngerti bahasa, mereka tidak mengerti yang paling penting yang mereka harus mengerti, yaitu apa? Keselamatan yang Allah beri kepada mereka. That is the failure of human wisdom. Kemudian, saudaraku, perhatikan kalimat ini ya. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan beritakan Injil. Nah, ini kalimat ini, saudaraku, perlu dibetulkan sedikit ya. Kebodohan beritakan Injil itu, saudaraku, ini masuk adalah berita Injil yang dianggap sebagai kebodohan. Jadi berita Injilnya sendiri bukan bodoh, tetapi dianggap sebagai kebodohan. Oke? Saudara-saudara, saya waktu masih kecil, saya itu, saudara-saudara, berkali-kali dibilang bodoh. Ini saya cerita aja ya. Kenapa? Saudara, di sini siapa yang suka makan telur asin? Enggak ada? Telur asin, oke. Saya dulu, saudaraku, waktu masih kecil, saya suka makan telur asin juga. Saudara tahu, bagian mana yang saya sukanya? Bukan kulitnya, of course. Saya suka itu bagian putihnya. Semua ketawa. Yang enak itu kuningnya, putihnya itu cuma asin aja, gak ada apa-apanya. Saya nggak ngerti, saudara. Satu kali saya mulai makan kuningnya. Dan sejak itu saya mulai bertengkar dengan kakak adik saya. Karena apa? Rebutan kuningnya, saudara. Karena sekarang saya tahu yang enak itu kuningnya. Nah, terus saudara, begini. Salib itu dianggap sebagai kebodohan. Tetapi mereka yang percaya, mereka bilang ini bukan kebodohan, ini keselamatan. Dan dikatakan begini, Allah itu berkenan. Perhatikan ya, saya mau cerita nih kalimat penting sekali. Oke. Apa yang dimaksud Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan berita Injil?
Kalimat ini, saudaraku, perhatikan ya, saudara mesti ngerti dengan apa yang saya coba bahasakan. Begini, Allah membiarkan salib Kristus yang membawa keselamatan itu dihina, dicaci maki, direndahkan, ditolak. Allah tidak marah, Allah tersenyum. Allah berkata, ya memang itu rencanaku seperti itu. Sudah ngerti? Nah, sekarang saya mau tanya pada saudara. Saudara pernah enggak punya barang bagus sekali, saudara beli baju bagus, mahal bener. Baju bagus saudara pakai ke gereja. Lalu temanmu bilang, baju apa lu pakai ini? Kok jelek banget? Perasaan saudara gimana? Senyum aja kan? Enggak lah, pasti mendidih di hati, mendidih. Lu enggak tahu ya, ini baju mahal, lu belum tentu bisa beli, tahu enggak? Bener enggak ada perasaan gitu? Bener enggak? Pasti ada. Lalu apa yang kita lakukan? Kamu enggak tahu ya, ini baju mahal loh. Kita, saudaraku, kalau sesuatu yang baik dalam diri kita dilihat orang lain rendah, kita berusaha jelaskan. Lu jangan menghina, kamu jangan menghina. Ini barang yang bagus ini. Setuju? 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 Nah, Allah, waktu dia melihat salib Kristus itu begitu berharga, dia memberikan anak yang tunggal, dihina, saudaraku, dia enggak marah. Dia berkata, sambar beledek orang-orang ini, enggak. Dia senyum. Dia berkata, biarlah, karena mereka pakai hikmat mereka tidak akan bisa melihat salib itu adalah keselamatan. Sedangkan saudaraku, mereka yang percaya kepada berita Injil, mereka pun tidak melihat itu sebagai kebodohan. Mereka melihat itu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, terus saudara, karena itu, kita sekarang lihat kenapa orang sampai menolak salib Kristus. Kita lihat ayat 22 ya. Ada dua kelompok orang. Yang pertama disebut orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang Yunani. Oke. Saudara, jangan saudara fokus kepada etnisnya atau bangsanya atau race-nya. Tapi lihat kenapa kok mereka itu menolak. Dikatakan nih, orang Yahudi menghendaki tanda. Saudara punya bahasa Inggris, demand signs. Oke. Mereka tuh menuntut tanda, dan tandanya itu pasti apa, saudaraku? Mujizat. Oke. Jadi mereka itu berkata begini, kalau ada orang yang bisa selamatkan aku, itu pasti orang yang bisa bikin mujizat besar, dan dia tidak boleh orang yang terkalahkan. Dia harus jadi superhero. Aku mau percaya sama dia. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, saudara pasti ketemu Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat berkali-kali dan banyak kali. Bahkan Yohanes berkata, tidak semua mujizat yang saya lakukan itu aku bisa tulis satu persatu. Banyak yang lain. Benar? Setuju? Tuhan Yesus lakukan mujizat banyak. Tapi dengar ya, kalau dia ditantang untuk bikin mujizat, dia tidak pernah mau. Ahli Taurat, orang Farisi berkata, kasih tanda sama kami supaya kami percaya. Tuhan berkata, no way. Kamu lihat tanda Yunus. Dan waktu iblis berkata kepada dia, buktikan kau anak Allah, jadikan batin roti. Tuhan berkata, go away. Kalau ada orang sakit kusta datang, Tuhan tolong aku. Tuhan berkata, sembuh engkau. Tapi waktu orang berkata, buktikan engkau Mesias, bikin mujizat, Jesus just walk away. Kenapa? Saya beritahu kepada saudara. Tuhan tidak pernah mau diuji oleh manusia. Dia itu Tuhan. Bukan kita menguji Tuhan, tapi Tuhan yang menguji kita. Saudara, tadi kan, saya katakan tadi bukan soal ininya, bukan soal orang Yahudi, tetapi ini loh, menghendaki tanda. Saya tidak tahu dengan saudara semua, tapi saya percaya ada orang yang berkata kepada Tuhan begini, aku mau percaya kepadamu kalau engkau sembuhkan aku.
Aku mau percaya kepadamu kalau engkau tolong bisnisku. Aku mau percaya kepadamu kalau engkau buat aku berhasil dapat promosi, karirku naik. Aku mau percaya kepadamu kalau engkau selesaikan persoalan rumah tanggaku. Aku mau percaya kepadamu kalau anak-anakku semua jadi orang berhasil, saudaraku. Semua seperti itu. Aku minta tanda. Tuhan, kalau engkau nurut apa yang ku minta, aku mau percaya kepadamu. Saya kasih tahu, Tuhan tidak bisa digitukan. Kalau kita seperti itu, saudaraku, kita akan menolak Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa diatur menurut yang kita mau. Oke? Nah, yang kedua adalah orang Yahudi. Mereka itu cari hikmat. Apa yang dimaksud cari hikmat? Mereka itu orang-orang yang, saudaraku, orang Yahudi itu orang-orang yang, saudaraku, memang punya tradisi historis. Mereka itu banyak sekali orang-orang yang berhikmat. Filsuf ya, filosofer itu. Sudah kenal nama Plato, sudah kenal nama Socrates, Aristoteles yang akhirnya jadi mentor dari Alexander Agung, Alexander the Great. Itu, saudaraku, filsuf-filsuf Yunani yang luar biasa, yang paling top. Yang lain masih banyak. Jadi mereka tuh sangat mengagumi namanya hikmat. Dan mereka berkata begini, saya ini punya banyak pengertian, banyak pengetahuan. Kalau Tuhan bisa cocok dengan pikiran saya mau percaya sama dia. Oke? Dan Tuhan berkata, kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan pernah, engkau akan tolak aku, engkau tidak akan percaya kepadaku. Sebab aku tidak pernah bisa dimasukkan dalam pikiranmu. Itu, saudaraku, kenapa? Saudaraku, Paulus berkata, orang Yahudi, orang Yunani, dua-dua akan menolak salib Kristus karena dua-dua ingin coba memasukkan Allah, ingin coba ngatur Tuhan, ingin coba membawa Tuhan, mencocokkan Tuhan dengan diri mereka, daripada mencocokkan diri mereka dengan Tuhan. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saya mau sampaikan kepada saudara, seriously, dengar baik-baik. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara ngomongnya saudara ikut Tuhan, tapi sebenarnya saudara ingin Tuhan ikut saudara. Saudara datang ke gereja, kapan saja saudara mau. Tuhan ikut saya hari ini, Tuhan hari ini saya agak capek. Tuhan ikut saya tidak gereja. Jadi saudara tidak pernah benar-benar bisa jadi namanya believers. Kita harus ikut Tuhan, artinya apa? Kita harus berkata ya selalu kepada Tuhan dan seringkali tidak kepada kemauan diri kita. Baru kita bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita semaunya sendiri, saudaraku, kita lakukan semuanya seenak sendiri, kita tidak akan pernah bisa kenal Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata, orang-orang Yahudi ini yang menghendaki tanda, maka mereka akan melihat salib itu sebagai batu sandungan. Artinya apa? Mereka akan kecewa. Sebab apa? Tuhan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Mesias seharusnya superhero tidak terkalahkan. Seperti Musa yang belah Laut Merah. Pukul batu keluar air, mana turun. Ya, mereka semua nggak tahu saudaraku bahwa sebenarnya itu adalah Allah, bukan Musa yang lakukan itu. Tapi mereka ingin Mesias yang seperti itu. Dan mereka tidak bisa percaya Mesias yang akhirnya tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Mereka pakai pikiran mereka sendiri. Orang Yunani atau orang bukan Yahudi, lihat salib itu kebodohan. Kenapa? Mana bisa orang yang disalibkan, crucified? Is it possible the crucified man can save us? Sedangkan dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri, mau selamatkan kita gimana? Mana, nggak make sense. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, karena mereka tidak bisa melihat hikmat Allah di dalam keselamatan oleh kasih karunia di dalam salib Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka semua menolak Kristus karena tidak cocok dengan ekspektasi mereka, tidak cocok dengan pikiran mereka. Tetapi, Paulus berkata, tetapi kami tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini kalimat penting, saudara. Karena Paulus ingin berkata begini, kamu tak sih tahu ya? Aku tahu apa yang orang Yahudi itu minta untuk aku sampaikan. Mereka ingin dengar Mesias yang seperti mereka mau. Orang Yunani juga ingin dengar Mesias yang cocok dengan pikiran mereka.
tapi aku tidak mau entertain pikiran mereka. Aku bukan orang yang menyampaikan sesuatu yang diminta oleh orang banyak. Aku hanya menyampaikan sesuatu yang Tuhan suruh aku sampaikan. I'm not preaching something to please people. I'm preaching to please God. Karena itu, orang semua menolak, banyak orang menolak salib Kristus. Aku tetap beritakan salib Kristus. Aku tidak lalu, oh ya, kita harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang. Saya berapa kali saudaraku dapat nasihat, kita harus lihat kebutuhan jemaat. Saya lihat kebutuhan jemaat saudaraku. Tapi saya beritahu kepada saudara, kebutuhan saudara yang paling utama adalah satu. Saudara perlu ngerti sungguh-sungguh Injil sehingga saudara bisa punya dasar akan keselamatan. Lebih daripada semua yang lain. Lebih daripada persoalan yang kau hadapi. What you need to hear about the gospel that can save you. Give you eternal life. Nah, jadi Paulus berkata, aku tetap beritakan Kristus. Walaupun itu dianggap kebodohan, walaupun itu jadi sandungan. Sebab apa? Sebab untuk mereka yang dipanggil. Nah, jadi saudara-saudara ya, jadi ada yang menolak, tapi ada yang dipanggil. Nah kalau saudara baca tadi di ayat yang ke-21, mereka yang percaya, itu adalah mereka yang dipanggil. Dan itu adalah orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang sama dengan, bukan Yahudi ini adalah sama dengan orang Yunani. Jadi orang Yahudi ada yang mau percaya juga. Orang Yunani yang katanya mencari hikmat tetap ada yang mau percaya juga. Dan siapa mereka itu? Bukan orang-orang yang pinter saja. Bisa jadi orang pinter, tapi bukan karena kepintaran mereka, tapi karena mereka dipanggil. Dipanggil oleh siapa, saudaraku? Dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah adalah panggilan kasih karunia. Waktu Allah manggil, saudaraku, orang itu pasti akan datang. Oke, nah, saudara, kalau kita manggil, kadang-kadang orang nggak datang ya. Ya, tapi kalau Allah manggil, saudaraku, panggilannya adalah panggilan yang powerful. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 11, saudaraku, dia berdiri di depan kubur daripada Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah busuk, saudara, kuburnya dibuka. Dia berdiri di kubur itu, lalu dia berkata, Lazarus, keluar. Dia panggil Lazarus. Oke, dan dikatakan Lazarus sudah 4 hari sudah busuk itu. Keluar, saudaraku. Keluar dengan tubuh, saudaraku, yang utuh. Dia keluar. Dan saudaraku, saudara tahu kenapa Tuhan Yesus harus berkata, Lazarus keluar. Sebab kalau dia berkata, keluar, maka satu kuburan keluar semua, saudaraku, orangnya ya. Oke, jadi harus panggil ini khusus, ini Lazarus ini. Oke, so powerful. Demikian juga, dengar baik-baik. Kalau Tuhan panggil nama saudara hari ini, saudara berkata, ya Tuhan, aku percaya. Karena itu kalau saudara hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Itu tidak dimulai dengan pikiranmu yang cemerlang. Tidak dimulai dengan daya nalarmu. Tapi dimulai dengan panggilan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat saudara melek dan melihat salib yang diketawain oleh orang lain, salib yang dihina oleh orang lain, buat saudara adalah sumber keselamatan. Dan saya percaya, Tuhan Yesus, aku percaya engkau mati tersalib untuk dosaku dan aku selamat. Panggilan Allah buat saudara semua. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara membaca di dalam Roma 1 ayat 16, coba kita baca sama-sama ya, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebentar ya, kekuatan Allah ya, sebentar ya. Lihat sekali lagi. Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Balik. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik itu orang Yahudi, tapi juga, saudara-saudara, mereka yang dipanggil, mereka menjadi percaya, dan mereka
diselamatkan. Dan waktu Allah memanggil mereka, Allah membuka mata mereka. Mereka mengalami kelahiran baru seperti kita belajar minggu yang lalu. Maka Tuhan selamatkan mereka dari iman mereka. Saudara-saudara, inilah yang indah, inilah hikmat Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata, saudara-saudara jemaat Korintus, janganlah kamu berlomba-lomba untuk jadi siapa yang paling berhikmat, sebab hikmat manusia tidak menyelamatkan. Engkau semua selamat, karena kasih karunia yang memanggil kamu, yang membuat kamu boleh percaya. Nah, saudara-saudara, perhatikan, Kristus dan tepatnya salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perhatikan, kekuatan Allah. Orang Yahudi cari tanda, mujizat. Apa itu? Kekuatan Allah. Orang Yunani cari hikmat. Hikmat Allah. Semuanya ada di dalam Kristus. Tapi mereka tidak bisa dapat karena mereka mau pakai pikiran mereka sendiri. Mereka pakai nalar mereka sendiri. Tapi buat saudara dan saya, kita yang percaya, kita berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara percaya Allah itu ada bodohnya? Percaya? Enggak ya? Enggak mungkin, Allah tidak bodoh sama sekali. Allah itu sempurna. Allah tidak mungkin lemah, sebab Allah itu sempurna. Tapi yang paling Paulus maksudkan ke dalam kalimat ini, dia pakai bahasa figuratif berkata gini, yang paling kecil, yang paling sedikit daripada Tuhan, yang paling rendah daripada Tuhan, itu masih lebih tinggi daripada yang paling tinggi dari manusia. The worst of God is still better than the best of man. It means God is much bigger, much greater than any human being. Haleluya. Nah, karena itu, saudara-saudara, kenapa Paulus sampaikan ini? Dia mengajar kepada kita semua, bahwa keselamatan itu tidak bisa diraih dengan hikmat manusia, tetapi hanya bisa diterima dengan iman. Artinya apa, saudaraku? Begini, kenapa Allah berikan keselamatan itu, saudaraku, dengan cara kasih karunia lewat iman, tidak dengan kepandaian. Sebab kalau keselamatan itu bisa dimengerti karena hikmat manusia, siapa yang selamat? Cuman orang pinter. Betul ya? Oke? IQ di atas 120 selamat, di bawahnya tidak selamat. Kenapa? Saya kurang pinter. Tidak ada, saudaraku, orang yang tidak selamat karena kurang pinter. Orang tidak selamat hanya satu, tidak percaya. Bahkan seringkali karena terlalu pinter. Oke. Sekarang kita lanjutkan, saudara, di dalam ayat yang ke-26. Nah, sekarang, saudaraku, Paulus mulai cerita kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begini, ingat saudara-saudaraku, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ingat saudaraku, dipanggil artinya apa? Diselamatkan. Ingat ya waktu kamu diselamatkan. Lihat, menurut ukuran manusia. Loh, ini ya, ukuran manusia itu ada 3, perhatikan. Tidak banyak orang yang, ayo baca sama-sama, bijak, itu nomor 1, seberapa pinter kamu. 2, tidak banyak orang yang berpengaruh, artinya punya power, itu ukuran manusia yang kedua. Pinter, punya power. 3, tidak banyak yang terpandang, social status. Itu ukuran manusia. Oke? Dan Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu kalau dihitung semua, kamu nggak masuk hitungan. Dunia ini hanya menghargai, menghormati yang bijak, yang pengaruh, yang terpandang, yang prestasinya besar. Saya minggu lalu, puji Tuhan, saudaraku, dapat kesempatan untuk masuk ke 2 universitas ini. Hebat ya, masuk 2 universitas, saudaraku. Bukan sekolah, cuman masuk saja. Jangan salah, saudaraku ya. Oke, cuman foto aja depan. Saudara tahu ini apa? Yang ada patungnya itu Harvard University. Yang satunya MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dua-dua dari kota Cambridge di Amerika. Oke, ini 2 universitas paling top di Amerika dan dikatakan paling top sedunia. Siapa yang bisa masuk sini? Hanya orang-orang yang top, paling pinter. Sedikit informasi buat saudara semua.
yang daftar ke Harvard, tahun 2023 yang lalu, dari hampir 30.000 orang, yang diterima cuma 3,2%. Dan saudara tahu, ada saudara yang daftar? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya juga enggak. Kenapa, saudaraku? Buat apa, saudaraku? No hope. Buat apa, saudaraku? Daripada nanti harus pergi ke retreat, inner healing, saudaraku, tertolak, itu sudah mending nggak usah daftar lah. Ya, cuma 3,2%. Itu pasti yang daftar sudah yang pinter-pinter, sudah yang top-top. Jadi top of the top cuma 32,2% yang diterima. Lalu masih harus bayar lagi, saudaraku, 83.000 US dollar per tahun, rupiahkan 1,3 miliar rupiah per tahun. Nanti kalau dapat scholarship bisa dapat potongan, saudaraku. MIT, 6,7% yang bisa diterima. Biayanya 73.000 US dollar per tahun, 1,2 miliar rupiah per tahun. Siapa yang bisa masuk situ? Kalau enggak ininya tokcer, saudaraku, sampai otaknya itu di luar kepala. Ya, saking pinternya. Dan kantongnya tebal. Itu dunia. Hanya yang top. Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu kalau ukuran dunia, kamu nggak masuk hitungan. Tapi dengar baik-baik. Kamu nyata bisa masuk bukan ke universitas top. Kamu bisa masuk ke tempat yang paling top. Apa itu? Kerajaan Allah, keselamatan. Tapi bukan karena kamu hebat. Tapi karena kasih karunia Allah. Karena itu jangan sombong. Nanti saudaraku ya, ini Paulus katakan, jangan memegahkan diri. Jangan membanggakan apapun. Nah, kemudian Paulus berkata, saudaraku, ayat 27-28. Apa yang dipandang rendah oleh dunia ini, nanti Tuhan akan pakai, dipilih Allah, yang dilemah bagi dunia, dipilih untuk memalukan apa yang kuat, yang tidak berhikmat untuk memalukan apa yang berhikmat. Apa yang Tuhan maksud? Dengar, ini saudaraku, ini bicara tentang sesuatu yang terjadi nanti, atau kalau dalam bahasa teologisnya, eskatologi. Saya kalau bicara eskatologi, saya selalu ingat saudara saya yang terkasih ini. Eskatologi. Begini, yang Paulus masuk tadi kira-kira begini, kalau saya kasih gambar ilustrasi begini. Nanti, saudaraku, pada penghakiman terakhir, akan ada banyak orang pinter yang dikirim oleh Tuhan ke neraka atas dosa-dosa mereka. Lalu mereka akan protes. Mereka bilang, Tuhan, aku ini orang pinter loh. Kok masuk neraka? Itu orang bodoh-bodoh semua, aku tahu itu temanku sekolah dulu. Kalau dia naik kelas berarti satu kelas naik kelas semua. Ngerti artinya betul? Dia rankingnya paling bawah. Kok bisa dia selamat? Saudaraku, dipermalukan orang yang pinter ini oleh Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa apa? Allah tidak bekerja menurut hikmat manusia untuk ukuran manusia. Allah bekerja menurut kasih karunia-Nya yang tidak bisa diatur oleh manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, tujuan apa nih? Lalu cerita ini semua untuk apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Saudara ingat, saudaraku, apa yang Paulus katakan dalam 1 Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia daripada Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, bukan kepintaranmu, bukan hikmatmu. Pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Kalimat terakhir, baca sama-sama. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya mau tutup bagian terakhir. Paulus berkata begini. Kamu yang ada dalam Kristus, kamu tahu satu hal. Kristus Yesus. Itu adalah oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ya. Kristus itu adalah hikmat yang tertinggi. Kalau saudara membaca kitab Amsal, maka satu kata yang paling sering muncul di kitab itu adalah hikmat. Tetapi saudaraku, hikmat yang sesungguhnya, kalau saudara membaca Amsal dengan sungguh-sungguh, saudara ketemu bukan kepandaian, saudara ketemu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan hikmat tertinggi yaitu keselamatan daripada Allah yang membenarkan kita, mengampuni dosa kita, yang menguduskan kita, dan yang menebus kita, sampai pada akhirnya kita dimuliakan
bersama-sama dengan dia. Dan sekali lagi Tuhan berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara perhatikan ya kalimat ini ya. Ini Paulus, saudaraku, ambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Saya ingin tutup dengan ini. Setelah itu kita akan berdoa. Saudara dengar baik-baik. Saudara punya enggak sesuatu yang saudara banggakan dalam diri saudara? Punya? Enggak ada? Saya tidak ada yang saya banggakan. Semuanya jelek, jelek, jelek. Oke? Ya, saudaraku, kalau semuanya jelek, paling tidak saudara bisa berbanggakan atas kejelekan saudara kan gitu. Oke? Nah, tapi begini saudara, kita itu selalu berbangga kepada sesuatu yang kita punya. Betul ya? Oke. Ada saudara pernah berkata gini, hebat gua. Kenapa? Itu, temanku tuh punya Lamborghini. Ada yang begitu? Itu agak-agak, kalau dia yang punya Lamborghini, bolehlah. Temennya punya Lamborghini kok dia yang bangga? What for? Ya, nah. Jadi, saudara-saudara, gini. Apa kebanggaan kita di dalam Tuhan? Kebanggaan dalam Kristus, itulah yang membedakan kebanggaan kita dengan kebanggaan manusia. Sebab di dalam Tuhan kita bermegah, bukan karena sesuatu kita punya. Kita bermegah bukan menyombongkan, hei aku punya sesuatu, tidak. Tapi kita bermegah, kita merasa punya sesuatu yang berharga dalam diri kita. Dari sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima. Karena itu, saudaraku, ini bermegah. Bahasa Inggrisnya, we boast in humility. Kita bermegah di dalam kerendahan hati kita. Kita merasa benar-benar bersyukur, aku ini anak raja. Aku ini anak Allah. Siapa aku ini? Harusnya aku berdosa, tapi aku ini jadi anak Allah. Aku bangga. Tetapi aku tidak bisa membanggakan diriku, sebab semuanya karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan renungan buat kita semua. Berapa banyak saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saya pesan 2 hal. Nomor 1, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Karena saudara bisa percaya di tengah-tengah banyak orang yang tidak bisa percaya. Saudara bisa percaya karena kemurahan Tuhan, bukan karena engkau punya IQ lebih tinggi. Saudara boleh punya IQ tinggi, tapi kalau Tuhan tidak mencelikkan mata saudara, Tuhan tidak memberikan panggilan keselamatan, you will reject the cross and you will perish in your sin. Yang kedua, cari terus pengenalan akan Tuhan lebih lagi dengan kerendahan hati. Kejar terus sampai keselamatan Tuhan nyata dalam diri saudara. Untuk saudara yang belum terima keselamatan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau saudara, saya sering kali bertemu dengan orang yang berkata, saya kok belum bisa ya rasanya percaya. Rasanya kok masih. Saudaraku, satu hal yang menghalangi kita, saudaraku, perhatikan. Yang menghalangi kita untuk percaya itu bukan kepandaian kita, bukan IQ kita. Yang menghalangi kita percaya adalah pride kita yang merasa everything must fit to our mind, our brain. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan, berkata, Lord, I know who I am. Aku tahu siapa aku. Aku orang berdosa. Aku orang yang tidak punya apa-apa yang aku bisa banggakan. Sebab semua hikmatku tidak bisa mencapai engkau. Aku sudah berusaha sekian tahun. Aku tetap tidak bisa percaya karena aku pakai pikiranku. Sekarang aku datang kepadamu. Minta kemurahanku. Jamah hatiku. Celikkan mata hatiku. Supaya aku boleh melihat salib Kristus. Dan aku tahu dia menebus dosaku. Dan aku boleh percaya. Dan khotbah Tuhan Yesus yang pertama waktu dia berdiri di atas bukit. Memberikan ucapan bahagia. Dia berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dunia, saudaraku, tidak pernah bisa berkata berbahagialah orang miskin. Dunia berkata kasihan orang miskin. Tetapi Tuhan berkata berbahagialah kalau kamu merasa kamu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sehingga engkau hanya buka tanganmu, minta belas kasihan daripada Tuhan. Engkau akan terima keselamatan yang terbaik daripada Tuhan untuk hidupmu. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan minta supaya saudara bisa menemukan hikmat Allah itu yang membuka mata hati saudara untuk bisa melihat salib Kristus dan percaya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.
Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak saudara ambil. Kalau saudara belum dapatkan roti dan anggur, saudara angkat tangan, asyir akan melayani saudara. Saudara segera buka sealnya sekarang, baik seal dari roti maupun seal dari anggur, sehingga nanti waktu kita akan terima roti dan anggur ini, kita sudah siap. Saya ingin sampaikan pada saudara, tolong dengar baik-baik. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan buat mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi kalau hari ini, saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Dan saudara sungguh-sungguh dari hatimu, engkau percaya kepada Tuhan dari hatimu, sementara saudara dengar firman Tuhan tadi. Saudara berkata, ya, aku sekarang mau datang kepada Tuhan dengan tidak bawa kepintaranku, tapi kau cuma bawa hatiku yang terbuka untuk panggilan Allah yang menyelamatkan. Terima perjamuan kudus hari ini. Ya, haleluya. Saya ingin saudara semua menghormati tubuh dan darah Tuhan lewat roti dan anggur ini. Oke, saudara yang sudah terima roti dan anggur ini, angkat roti di tangan kanan saudara, kita naikkan sekali lagi pujian ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Adakah saudara yang hari ini merasa you are nobody, yang merasa saudara tidak punya apa-apa yang saudara bisa pakai? Ya sedikit, tapi saudara merasa aku ini orang yang gagal. Saudara merasa nobody counts you because you have nothing that is good in the human standard. Dengar baik-baik.
Firman Tuhan berkata, apa yang dipandang hina oleh dunia ini akan dipilih Allah untuk memalukan mereka yang berhikmat. If the world doesn't count you, don't cry because God counts you. Tuhan perhitungkan saudara. Tuhan mencari saudara. Bukan karena saudara dihina oleh dunia ini, tidak. Tuhan mencari saudara. Karena dia mengasihi saudara. Karena datang kepada Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan terima kasih. Even the world rejects me. Even the world disqualified me. You receive me, you accept me. And I'm grateful. Yesus mati. Dan ingat saudaraku, orang yang pertama yang diselamatkan di atas kayu salib itu bukan imam besar, bukan ahli Taurat, tetapi penjahat yang berdosa, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia orang dihina, dia orang yang ditolak oleh masyarakat karena dia tergantung dari kayu salib. Tapi dia diterima oleh Tuhan, diterima di Firdaus karena dia percaya kepada Yesus. Hari ini, biar saudara tidak menghitung apa yang diperhitungkan oleh dunia, sebab Allah mau menerima saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat roti sama-sama. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan, untuk tubuhmu dihancurkan untuk dosa kami. Jelikkan mata kami sekali lagi, supaya lewat perjamuan kudus ini, kami boleh mengenal sekali lagi kasih karunia Allah, hikmat Allah yang tidak terselami, yang menyelamatkan kami. Tuhan, ada orang-orang yang jauh lebih hebat dari kami. Ada orang-orang lebih kuat dari kami. Ada orang-orang yang lebih pintar dari kami. Ada orang-orang lebih sukses dari kami. Tapi mereka tidak bisa percaya kepadamu. Kami bisa percaya. Karena kemurahan-Mu buat kami semua. Dan untuk itu kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita semua percaya makan bersama diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan sama-sama. Penulis berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Keselamatan yang Tuhan beri pada kita, Tuhan meteraikan, Tuhan jamin menjadi milik kita yang kekal. Dan dia jamin dengan darahnya sendiri. Karena itu, kita semua yang percaya, miliki keyakinan, engkau mendapatkan yang terbaik. Yang kita bisa dapatkan dalam dunia ini, lebih daripada berkat apapun juga. Keselamatan, itulah yang terindah. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur bersama-sama. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita semua yang percaya minum bersama diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keselamatan-Mu buat kami semua yang percaya. Kami tidak layak. Kami bahkan tidak masuk hitungan. Tapi Engkau selamatkan kami. Terima kasih. Kemurahan-Mu besar buat kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Serahkan firman-Mu dalam hati kami semua. Supaya kami Tuhan mengenal Engkau lebih lagi, mengenal hikmat-Mu, mengenal kebaikan kasih karunia-Mu yang memanggil kami untuk kami boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sudah bisa memberikan lewat QR Code tersedia, lewat bank account daripada gereja. Saudara juga bisa memberikan lewat tunai di offering box tersedia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, dan hati yang memuliakan Engkau dari segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Kita saksikan BSC News sebelum kita akhiri pada kita siang hari ini. Tuhan berkati. Church, welcome back to BIC News with us, the Church family. Bringing you all the latest updates in BIC News, bringing you Big news! So, is it wrong to purchase a car, especially? Of course not. True, but is it okay for you to want to be rich? I guess we can. The answer is no, Huh? Why is that so? because people who will want to be rich quickly will fall into temptation much faster. You can read more in 1 Timothy chapter 6, verse 9. So we're not allowed to be rich? That's not the case. If you want to know more, you can go to Money Talks. What's Money Talks? Money Talks is where we'll invite 3 guests to talk money, wealth, and finance in a biblical perspective. We would like to invite you all to Money Talks. Does God want you to be rich? Get answers to your questions about money. Register through the QR code on the screen or contact Robin. Don't forget to bring your friends and join us on the 20th of April from 2 to 4 p.m. here at BIC Melbourne. We will hold a study camp on the 10th and 11th of May at CYC The Island. Our theme for this year, Reading Bible as One Story, aims to look at the Old and New Testament as one and God's eternal plan for salvation. For more information and registration purposes, please contact Donnie and Michelle using the number on the screen.
We are excited to announce that our sermon can now be listened to on Spotify and Apple Podcast. Listen to the last week's sermon by scanning the QR code on the screen. If you are keen to be baptized or have any question regarding baptism, please refer to the number on the screen. Offering and tithing can be done through online transfer. For cash, please use the box at the back. That is all for today. See you next time on BIC News. Bring you Big news! Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri pada kita, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di BIC Melbourne siang ini? Boleh lambaikan tangan saudara kalau ada. Oh, ada di situ. Selamat datang, selamat datang. Oke, kalau ada kesempatan selesai ibadah boleh ketemu untuk kita fellowship sama-sama ya di kafetaria. Ya. Kita bisa lebih lanjut. Sebelah sini ada, maaf saya nggak lihat tadi. Oke. Saudara, jangan lupa cup untuk komunion tolong saudara jangan taruh di kursi, oke? Karena nanti kalau ada sisa daripada itu sirup itu bisa mengotori kursi. Tolong saudara pegang, oke? Nanti saudara bisa taruh di kotak baik di pintu belakang sebelah kiri maupun sebelah kanan waktu saudara tinggalkan ruang kebaktian ini. Oke, dan saudaraku jangan lupa hari Sabtu ini, saudaraku ada acara itu ya, Money Talks. Tentu saudaraku yang bicara adalah 3 saudara, bukan money, saudaraku ya. Tapi they will talk about money. Ya, saudara bisa daftarkan diri ya, sekali lagi ada, saudara bisa lihat di website gereja, acara dari acara tersebut. Juga saudaraku, kalau saudara ingin melihat kembali ya ibadah kita, saudaraku saudara bisa dapatkan di YouTube. Ya, di BIC Melbourne, sudah bisa cari di YouTube BIC Melbourne, Bethany International Church Melbourne, sudah bisa dapatkan semua ibadah, sudah mulai dari present worship, khotbah maupun pengumuman penting ada di sana semua. Ya, sudah bisa dapatkan informasi lengkap untuk kegiatan gereja di BIC Melbourne. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur untuk keselamatan Tuhan beri, kita mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang memilih kita, yang memanggil kita dari sekian banyak orang. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena hikmat kita, tapi karena pilihan kasih karunia Allah yang indah buat kita semua. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian, segala puji syukur bagimu Tuhan. Dadah. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala Yesus seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, ku sembah Yesus, haleluya. Ku sembah Yesus
berkat Tuhan. Saudara terkasih, pulanglah dengan firman Tuhan termeterai dalam hidupmu. Pulanglah dengan hikmat Allah yang menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan kasih karunia Allah yang menjelikan mata hatimu untuk melihat salib Kristus yang dipandang sebagai kebodohan, tapi menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan hidupmu. Pulanglah dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa dan Persaudaraan Kudus yang menyertai kita semua, menuntun perjalanan iman kita, mengenal Tuhan lebih lagi, sampai langkah kita terakhir, kita bertemu dengan Juru Selamat kita di dalam kemuliaan kekekalan. Diberkatilah saudara semua dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kekuatan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan yang kita sembah, yang kita kasihi. Haleluya. Kita semua yang percaya, yang bersukacita dalam kemurahan Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara semua. Puji Tuhan.